Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gazebo Belajar. Kali ini saya akan membagi 3 tips sederhana untuk membuat website dan menayangkan langsung di internet. Nah, bagaimana 3 langkah sederhana itu? Langkah yang pertama, teman-teman semuanya harus menyiapkan terlebih dahulu file-file halaman web yang akan ditayangkan di internet. Kemudian yang kedua, mendaftarkan diri di web hosting provider. Web hosting provider ini adalah tempat di mana file-file halaman web yang sudah kita siapkan itu akan ditempatkan. Kemudian yang ketiga, mengupload file-file halaman web tadi ke web hosting provider tersebut. Langsung yang pertama membuat halaman HTML. Kita mulai dengan membuka HTML editor ya. Dalam hal ini kita pakai Atom Editor. Kita jalankan, kemudian kita buka project HTML yang akan kita publish di internet dengan struktur directory seperti yang ada di sebelah kiri ini. Di file indexnya kemudian ada profil, ada galeri. 3 contoh file HTML ini nantinya yang akan kita tampilkan di website kita. Tampilannya seperti ini ya guys. Teman-teman bisa berimprovisasi dengan membuat halaman HTML yang sesuai dengan selera masing-masing. Kebetulan ini ada link ke luar juga, yaitu yang ke YouTube. Ada juga link ke Instagram. Kalau misalnya punya Instagram bisa di link ke situ ya, media sosialnya. Facebook juga. Nah, itu contoh link untuk media sosial. Sedangkan untuk halaman website kita itu nanti kita akan buat seperti ini. Struktur dari halaman website kita ini terdiri dari header, kemudian ada navigation menu, ada kolom kiri, kolom utama, dan footer. Kita lihat di halaman index HTML itu terlihat ada bagian yaitu header, kemudian ada bagian lagi navigation menu seperti yang ditampilkan tadi, kemudian ada kolom kiri, kemudian juga ada kolom utama dan footer seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Untuk mengatur kolom-kolom itu kita memerlukan My Style CSS ya. Kita lihat di CSS di situ, nanti isinya itu ada kelas-kelas ya. Kita lihat di My Style, terutama di bagian kelas header untuk headernya. Kemudian ada kelas navigation. Tapi sebelumnya kita lihat di header ini ada padding ya. Padding itu batas kelilingnya bagian dalam. Kemudian text align-nya terpusat di tengah. Kemudian ada background color ya, dengan warna biru dan warna teksnya putih. Untuk selanjutnya ada kelas menu navigasi. Menu navigasi ini nanti tempat wrapper untuk menempatkan menu. Ada overflow-nya hidden, jadi tidak memanjang ke kanan kalau lebih. Kemudian ada background color, position-nya sticky, tetap di atas ya, nanti walaupun di scroll. Kemudian position itu nanti topnya 0. Kemudian untuk di bagian utama itu kita atur dengan row dulu. Row-nya stylenya flex, kemudian wrapper-nya warp, flag warp-nya wrap. Ya, selanjutnya di kolom kiri kita atur dengan lebarnya 30% dari total seluruh tampilan. Kemudian kita atur juga supaya dia tetap di kiri itu ada flex ya,
30%, kemudian background color-nya, kemudian padding-nya, batas, sekitarnya itu bagian dalam 20 pixel. Kemudian bagian kolom utama, ini lebarnya 70%, kemudian dengan background color-nya putih, dan padding-nya juga sama 20 pixel. Kemudian untuk footer, itu ada padding 20 pixel, text line-nya center, tengah, dan background-nya abu-abu. Oke, itu kelas yang kita tulis ya nantinya. Kemudian ada selanjutnya ini ada header H1. Ada header H1 itu title-nya nanti akan kita kasih besar hurufnya 40 pixel. Kemudian ada navigasi link-nya ya. A itu untuk navigation link-nya. Ya, float left. Nah, kemudian ada navigation menu link yang ada di kanan, yang untuk media sosial tadi. Kemudian ada navigation ketika klik, mouse pointer-nya berada di atas link. Kemudian ada navigasi menu aktif, ketika aktif itu warnanya berbeda nantinya. Background color-nya beda. Nah, CSS ini nanti yang kita buat ya, disisipkan di file HTML-nya. Dengan link href rel-nya style sheet. Nah, kemudian selain kita membahas masalah CSS tadi, kita bagaimana cara menyisipkan image. Misalnya ada logo di sini ya, logo ini akan ditaruh di header. Logo ini berada di folder image dengan nama image-nya adalah logo PNG ya. Nah, posisi image di folder dan itu cara penulisannya seperti itu ya. IMG garis miring logo. Kemudian bagaimana cara menuliskan link. Nah, link di sini kita lihat dilingkan ke indeks HTML berandanya. Walaupun dia ada di indeks HTML. Kemudian ada profile HTML akan dilingkan ke halaman profil.html. Kemudian ada galeri foto akan kita link ke galeri.html. Nah, untuk link yang keluar website seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, cara penulisannya seperti itu, kita tulis lengkap. Kemudian untuk link keluar ini biasanya ada cara untuk menampilkannya di window baru. Nah, di window baru ini kita bisa gunakan atribut target sama dengan _blank, sehingga ketika diklik nanti akan muncul window atau tab baru. Teman-teman bisa mendownload source code dari latihan pembuatan HTML ini di keterangan dalam video ini. Kemudian yang kedua, langkahnya mendaftarkan ke web hosting. Nah, kita pilih web hostingnya itu adalah workspace.com. Di situ ada tombol free hosting, kita mendaftarkannya, klik aja. Kemudian di situ ada cara daftarnya, bisa menggunakan akun Facebook, kemudian ada juga akun Google, atau dengan cara mengisi formulir seperti itu. Jadi kita tuliskan nama lengkap, kemudian email, kemudian password. Nah, seperti itu ya. Gampang sekali untuk daftar. Kalau sudah, klik aja register now. Kebetulan saya sudah mendaftarkan di Workspace ini, sehingga kita lihat aja kalau sudah daftar kita bisa langsung login. Untuk mengupload file-file itu kita bisa login ke control panel web hostingnya. Nah, ini ada client login ke workspace.com. Nah, kita lihat tampilan di control panel, kita close dulu. Kemudian bentuk control panelnya di sini ada profile sebelum waktu pertama kali kita daftar. Kemudian di situ ada menu hosting tools, kita pilih domain manager. Nah, domain manager ini sebelumnya kita lihat
di sini sudah ada. Saya pernah membuat subdomain Gazebo Belajar mywebcommunity.org dengan nama domainnya. Nah, untuk create free new subdomain, kita klik aja. Di situ ada pilihan nama domainnya ya. Silakan pilih satu yang cocok. Dalam hal ini kita pilih @webpage.com aja. Nah, di situ create subdomain namanya kita klik aja bebas. Kemudian kita klik create ya. Oke, kita create subdomain sudah berhasil. Nah, di situ ada tambahan satu domain lagi ya, belajarhtml@webpage.com. Nah, di situ di optionnya ada pengeditan DNS dan sebagainya. Kemudian kalau kita melihat, kita klik open. Nah, itu ada nama domainnya. Kemudian kalau untuk menguploadnya itu ada 3 langkah ya, go to your control panel, upload, kemudian enjoy your website. Nah, kita balik lagi ke tab control panel, kemudian kita lanjutkan untuk mengupload. Kita pilih menu file manager ya, untuk upload file-file yang sudah dibuat tadi. Nah, kita di file manager ini kita pilih subdomain yang baru saja kita buat dengan mengklik 2 kali. Oke, masih kosong ya di sini subdomainnya, belum ada file satupun. Iya, di menu atas itu ada kelompok menu untuk fungsi-fungsi file manager ya. Nah, kalau untuk upload kita tinggal klik tombol upload. Nah, di sini kita ada lihat, kita bisa klik aja atau drag and drop file ke situ, ke kotak itu. Kita klik aja di situ, kemudian kita pilih file yang mau diupload satu persatu. Kita open, kita klik lagi, kemudian kita pilih file yang lain lagi, demikian seterusnya. Nah, ini cara untuk upload file satu persatu. Nantinya ada cara lain untuk mengupload file itu, multiple files bisa kita upload berbarengan ya. Oke, itu sudah proses upload sudah berjalan dan sudah selesai. Kita lihat di situ sudah auto refresh menampilkan file-file yang sudah terupload ke subdomain. Ada 3 file itu. Nah, untuk melihatnya kita kembali ke website kita klik refresh. Nah, di situ ada image-image yang belum tampil dan tampilannya masih berantakan. Oke, itu karena kita belum lengkap nih upload-nya, baru file HTML-nya saja. Nah, untuk menguploadnya kita sesuaikan direktorinya sesuai dengan yang ada di lokal kita. Kita bikin foldernya yang belum ada ya CSS ya, kemudian ada folder lagi yang harus kita buat IMG untuk menempatkan file-file image kita. Nah, kalau sudah selesai kita masuk ke folder itu CSS, yaitu kita upload lagi sama seperti kita upload file HTML tadi. Kita upload stylenya ya, itu sudah, kemudian klik tombol upload. Nah, di sini kita lihat style CSS-nya sudah terupload. Kita lanjutkan ke image ya, bisa diklik dari menu yang sebelah kiri, masih kosong image-nya, kita klik upload lagi, kemudian kita menuju ke image. Nah, ini bisa kita pilih semuanya nih dengan mendrag aja. Kita open, semuanya akan muncul di situ. Oke, langsung kita upload. Iya, sudah selesai. Oke, ini workspace lumayan cepat ini. Oke, image-nya sudah selesai. Kita balik ke root-nya subdomain.
Oke, kita lihat strukturnya sudah selesai, kemudian tampilannya bagaimana nih? Nah, ini sudah tampil seperti yang kita harapkan. Oke, halamannya sudah tampil. Iya, nama domainnya ini ya. Nah, ini nama domain ini bisa diakses oleh siapa saja karena sudah terpublish di internet. Oke, oke, ini sudah. Nah, di kontrol panel ini juga selain untuk menampilkan halaman HTML atau website yang berbasis statis, HTML statis, kita bisa juga mengupload aplikasi kita ya. Di sini menunya cukup lengkap, yaitu ada website manager, ada apa namanya, untuk database manager, dan semuanya ada lengkap. PHP, MySQL ada. Kemudian yang disediakan oleh Workspace ini lumayan besar di space-nya, yaitu sebesar 1 GB gitu. Di sebelah kiri ini ada statusnya. Ya, sampai di sini kita sudah melakukan 3 langkah tadi ya. Yang pertama adalah menyiapkan file-file HTML atau halaman web, kemudian daftar di web hosting, dan yang ketiga adalah mengupload file-filenya ke web hosting kita dan bisa menampilkan website yang sudah kita buat ke subdomain atau nama domain. Workspace ini menyediakan nama domain subdomain gratis. Sampai di sini teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk berlatih bagaimana cara membuat website, kemudian menampilkannya atau menayangkannya di internet. Oke, jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, kemudian nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.